Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya ingin sharing tentang pentingnya mengenal diri untuk menjadi versi terbaik diri kita. Nah, setiap kita pasti ingin berhasil gitu ya, pengen sukses dalam hal apapun yang memang kita impikan gitu. Mungkin kita pasti memiliki keinginan yang seperti itu. Tetapi kita kadangkala tidak melihat diri kita sendiri. Kita mau sukses apa, itu nggak ngerti gitu. Kita hanya bisa melihat orang lain. Wah, si A sukses ya, pengenlah seperti si A gitu. Wah, si B sukses ya, pengen loh seperti si B gitu. Tetapi kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita sendiri, sukses versi kita itu seperti apa. Nah, kadangkala ketika kita hanya untuk meniru kesuksesan orang lain, akhirnya kita tuh tidak memahami sebenarnya yang kita inginkan itu seperti apa. Yang itu akhirnya ketika mungkin kita sudah sampai di titik yang sama dengan orang lain, kita masih saja kayak belum menemukan diri kita sendiri gitu. Ya karena kita masih sebelumnya gitu ya, masih melihat kesuksesan itu seperti kesuksesannya orang lain, bukan sukses versi diri kita. Nah, agar kita tahu apa sih sebenarnya kesuksesan yang kita impikan gitu ya, kesuksesan yang kita inginkan, kesuksesan yang akan kita perjuangkan itu seperti apa gitu, kita perlu tahu dulu kebutuhan dasar kita itu apa. Oleh karena itu, kita penting sekali mengenali diri kita sendiri. Ya, mengenal diri kita sendiri itu bukan hanya tentang watak, bukan hanya tentang kepribadian gitu ya, bukan hanya tentang apa yang disuka dan nggak disuka gitu, tetapi kita memahami kebutuhan kita itu juga proses dalam kita mengenali diri kita sendiri. Nah, untuk memahami bagaimana kita mengenali diri kita sendiri ya, yang pada akhirnya kita ingin menjadi versi terbaik diri kita, itu menurut saya yang pertama kita perlu gali adalah kebutuhan dasar apa sih yang kita butuhkan. Ini sangat penting agar kita tidak hanya ikut-ikutan orang lain. Si A sukses pengen kayak si A, si B sukses pengen kayak si B, dan lain sebagainya. Tetapi kita pahami dulu kebutuhan dasar kita, sehingga kita tuh akan melakukan sesuatu yang memang untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita tuh nggak sukses menjadi versi seperti orang lain, enggak. Tetapi kita sukses menurut kita sendiri, ya menurut memang kebutuhan dasar kita. Itu yang nantinya akan benar-benar kesuksesan kita itu akan membuat kita puas gitu. Nah, kebutuhan dasar yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kata guru saya itu ada 4 hal gitu ya yang menjadi dasar kebutuhan manusia yang mungkin masing-masing orang itu berbeda. Yang pertama itu harta ya. Ada orang yang memang kebutuhan dasar yang memiliki nilai tinggi buat dia itu harta gitu. Sehingga dia akan mudah untuk mencapai kesuksesan dalam bentuk harta. Nah, kalau kita motivasi dasarnya itu bukan harta, seberat apapun ya, sekeras apapun kita berusaha gitu ya, kita tidak akan menyamai kesuksesannya orang yang memang kebutuhan dasarnya itu uang gitu, harta gitu. Nah, kita tuh perlu tahu kebutuhan dasar kita tuh apa. Terus yang kedua itu ilmu. Ya, ada orang yang sangat tertarik sekali dengan belajar, menggali ilmu gitu ya, menuntut ilmu, senang sekali dengan keilmuan, sangat haus untuk menuntut ilmu. Nah, ini berarti memang kebutuhan dasarnya dia adalah ilmu. Ketika kebutuhan kita ilmu dan kita membandingkan diri dengan orang yang kebutuhan dasarnya harta, ya kita tidak akan merasa sukses gitu. Karena memang tidak apple to apple gitu. Orang lain mungkin kebutuhan dasarnya adalah harta, sehingga yang dia mudah capai dan dia memang energinya itu fokus di situ ya memang harta. Tetapi orang yang memiliki value atau kebutuhan dasarnya ilmu, itu ketika memandang orang yang sukses di harta itu nanti akan menjadi minder atau inferior gitu ya. Karena wah kayaknya saya masih belum sekaya dia dan sebagainya. Tapi memang karena dia memang yang penting cukup saja, kebutuhan dasarnya bukan bagaimana memiliki banyak uang, bukan. Tetapi kebutuhan dasarnya adalah bagaimana dia tuh suka dengan selalu menggali keilmuan-keilmuan.
Nah, kita perlu lihat di sini ya. Terus yang ketiga, tahta. Tahta itu kekuasaan ya, jabatan dan sebagainya. Ada orang yang senang sekali itu meningkatkan kualitas dirinya gitu ya, untuk mengemban amanah-amanah yang lebih besar. Misalnya waktu awal itu jadi manajer, terus kemudian direktur gitu ya. Terus mungkin di tatanan ini ya, pemerintahan kepala daerah gitu ya, ada dari kepala desa ya, ada kepala RT gitu ya, sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke menteri-menteri dan presiden, mungkin seperti itu. Nah, orang-orang yang memang dia kebutuhan dasarnya adalah tahta, dia akan mudah untuk mencapai itu, karena memang dia motivasinya di situ. Nah, ketika kita bukan tahta yang memang menjadi kebutuhan dasar kita, ketika kita membandingkan diri dengan orang yang memang mudah untuk berhasil di situ, ya kita tetap akan tidak sebanding ya, kita akan merasa belum sukses karena kita membandingkan dirinya dengan orang yang memang kebutuhan dasarnya beda dengan kita. Kemudian yang keempat adalah cinta. Nah, orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar cinta itu biasanya memiliki empati yang tinggi gitu ya, memiliki sosial yang tinggi, sehingga mereka tuh senang untuk menguri-uri gitu ya, kegiatan sosial, organisasi, yayasan ya, NGO dan semuanya, itu karena dia memang memiliki kelimpahan cinta, sehingga ketika dia mengelola gitu ya, sesuatu atau organisasi yang berhubungan dengan sosial dan sebagainya, itu tuh dia memang suka, karena dia suka melayani dengan cinta yang memang dia butuhkan gitu ya. Kebutuhan dasarnya memang itu. Ketika dia bisa berbagi dengan cintanya, dia akan semakin besar ya cinta yang dia terima ke dalam dirinya. Nah, ketika kita tidak memiliki rasa kebutuhan dasar cinta, dan ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, wah si A itu hebat banget ya, dia bisa menjadi ketua yayasan A yang bisa membantu banyak sekali orang misalnya, kok saya nggak bisa ya. Nah, itu kan kita jadi minder karena kita merasa tidak sesukses dia. Nah, padahal mungkin karena kebutuhan dasar kita memang berbeda. Kita tidak memiliki kebutuhan dasar cinta yang besar gitu. Mungkin kita kebutuhan dasarnya yang lain. Nah, pahami dulu ini kebutuhan dasar kita itu apa, sehingga kita tuh akan bergerak sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Ya, misalnya kalau saya bandingkan diri saya dengan orang yang lebih sukses dari saya dalam bentuk harta, ya saya belum ada apa-apanya gitu ya. Kalau saya harta alhamdulillah cukup saja sudah gitu. Tetapi saya memiliki kebutuhan dasar ilmu yang memang saya tuh senang belajar gitu. Nah, dari situ saya tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Oh, memang saya tuh kesenangannya itu ilmu gitu. Jadi ketika ada orang lain yang memang secara keuangan atau secara harta itu lebih sukses dari saya, ya saya tidak perlu merasa apa-apa gitu. Ya sudah, itu adalah dunianya. Dunia saya adalah saya senang dengan keilmuan gitu. Kemudian saya juga memiliki kebutuhan dasar cinta, sehingga saya senang melayani gitu ya, senang berbagi. Makanya saya membentuk komunitas yang namanya Permata Hati, itu untuk komunitas belajar para perempuan ya, khususnya pejuang garis 2. Tetapi ketika saya membandingkan diri saya dengan orang, wah itu teman saya ya satu kelas dulu, sekarang jabatannya sudah sangat bagus di pemerintahan. Nah, kalau saya membandingkan dengan dia, ya saya belum sukses gitu ya. Saya tidak ada apa-apanya karena saya tidak memiliki jabatan apa-apa. Nah, itu tetapi saya pahami bahwa saya memang bukan kebutuhan dasar saya bukan di tahta. Saya nggak butuh tahta gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita nanti akan melangkah sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kita akan merasa mantap di situ dan kita tidak akan membandingkan diri kita dengan yang lain. Karena kita sudah merasa, oh iya, ini jalan saya. Jalan saya adalah ilmu, dan jalan saya adalah cinta. Berarti saya cukupkan diri saya di sini, ya. Untuk harta alhamdulillah secukupnya gitu ya. Untuk tahta kalau memang saya tidak membutuhkan itu ya nggak apa-apa gitu. Nah, teman-teman juga mesti menggali sebenarnya kebutuhan dasar teman-teman itu apa. Adakah di antara 4 hal yang tadi saya sebutkan? Kalau memang itu sudah ketemu gitu ya, ya silahkan teman-teman bisa menggali itu dan tidak perlu lagi membandingkan diri teman-teman dengan yang lain. Terus pertanyaan yang kedua yang perlu kita tahu juga, kita perlu menanyakan ke dalam diri kita, maunya kita itu apa?
Nah, kadangkala kita tuh banyak sekali keinginan gitu ya. Tetapi hal yang paling dasar, keinginan atau kemauan kita yang paling dasar tuh kadang kita nggak tahu loh. Nah, tentang apa sih mau kita ya, itu juga kita perlu menelaah. Misalnya teman-teman, wah saya pengen menikah apa enggak ya? Itu teman-teman juga perlu menggali gitu ya. Saya tuh benar-benar ingin menikah apa enggak? Kadangkala ada orang yang katanya ingin menikah gitu. Tetapi pada bawah sadarnya sebenarnya belum ingin. Dia masih senang untuk bekerja gitu ya, mengumpulkan pundi-pundi keuangan dan sebagainya. Jadi kayaknya keinginan itu hanya di permukaan saja, tetapi belum pada sesuatu yang benar-benar dia butuhkan atau bukan pada sesuatu yang memang dia inginkan gitu. Termasuk saya, misalnya saya sebenarnya pengen punya anak apa enggak sih gitu ya. Itu tuh kayaknya di permukaan tuh ingin, tetapi di bawah sadar barangkali tuh ada yang menyabotase sehingga kesiapan saya menjadi seorang ibu itu belum maksimal gitu ya. Karakter keibuan saya itu belum sepenuhnya muncul. Saya masih senang main-main, saya masih senang belajar untuk diri saya sendiri ya. Saya masih senang berinteraksi dengan suami saya tanpa adanya orang ketiga gitu ya. Orang ketiga dalam hal ini adalah anak gitu ya. Berarti saya sebenarnya pengen punya anak apa enggak sih ya, kayak gitu kan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita gali ke dalam diri kita sendiri ya, karena mungkin kita seperti menginginkannya gitu ya, sehingga ketika itu tidak terwujud itu membuat kita sedih, membuat kita gelisah gitu ya. Tetapi sebenarnya kita tidak atau belum membutuhkan atau menginginkan hal itu sebenarnya. Kita masih memiliki prioritas lain yang lebih besar yang mungkin kita tidak sadari dari apa yang kita inginkan itu. Sehingga kita juga perlu menggali kita tuh maunya apa, inginnya kita tuh apa. Ya, kadangkala doa kita itu dibatalkan oleh doa kita yang lain gitu. Kita mungkin berdoa ingin A, tetapi di bawah sadar kita sebenarnya menginginkan hal lain sehingga membatalkan doa kita yang A tadi. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui sebenarnya kita tuh kebutuhannya apa dan maunya apa, itu kita bisa melihat dari poin yang ketiga ini. Tantangan hidup apa yang mampu kita emban atau mampu kita tanggung ya, yang kita kuat di situ, yang kita tuh bisa melalui itu bisa kita menjadikan patokan gitu ya. Sebenarnya saya itu memiliki kebutuhan apa, maunya saya apa, itu dilihat dari tantangan kehidupan kita yang kita bisa melewatinya karena kita sanggup menanggungnya. Misalnya, saya itu memiliki perjalanan hidup yang tidak mudah ya. Nah, dari situ saya bisa melaluinya dan sanggup menjalani itu, melewati semua tantangan hidup yang akhirnya saya menjadi seperti saat ini. Dan saya dari perjalanan itu saya banyak belajar tentang pemberdayaan diri atau self healing gitu. Berarti saya sebenarnya senang dengan pemberdayaan diri. Bagaimana saya bisa senang dengan pemberdayaan diri kalau saya tidak melalui berbagai macam tantangan hidup yang mesti saya jalani, mesti saya hadapi, sehingga ilmu-ilmu pemberdayaan diri saya itu berguna. Jadi tantangan hidup yang kita bisa sanggup untuk melewati atau sanggup kita tanggung, meskipun mungkin ketika orang lain yang menjalani itu mereka nggak sanggup, ya tetapi kita sanggup. Nah, berarti itu adalah jalan kita. Ada kebutuhan dasar kita di situ yang mungkin kayaknya tuh kita menghadapi masalah, tetapi sebenarnya di situ juga adalah sebuah solusi untuk diri kita sendiri. Kayaknya saya tuh menghadapi masalah A, B, C gitu ya, dari mulai saya remaja gitu. Tetapi ketika saya menghadapi masalah-masalah itu, ternyata di dalam situ ada sebuah solusi-solusi yang itu dibutuhkan oleh kebutuhan dasar saya. Ya, dari mulai ilmu, dari mulai cinta, dari mulai apa sih sebenarnya keinginan saya gitu ya. Itu terjawab ketika saya menghadapi tantangan hidup saya. Sehingga teman-teman saat ini atau mungkin bisa melihat flashback kehidupan teman-teman yang lalu gitu ya. Tantangan hidup apa yang mampu teman-teman sudah tanggung gitu ya. Yang mampu teman-teman lewati, yang mampu membuat teman-teman menjadi tangguh, itu apa gitu ya. Nah,
disitulah teman-teman akan menjadi lebih paham lagi sebenarnya teman-teman di sini maunya apa dan kebutuhan dasar teman-teman tuh apa, itu ada di situ jawabannya. Nah, ketika kita sudah tahu jawaban itu, maka poin keempat itu kita mau melakukan apa, itu jadi jelas. Kadangkala orang-orang ya mungkin termasuk kita itu mengalami kebingungan gitu ya. Kebingungan ini yang membuat orang itu jadi stagnan, nggak bisa melakukan apapun ya. Karena bingung mau ngapain ya. Nah, kebingungan ini yang membuat orang itu ya jadinya judek gitu ya. Akhirnya jadinya udah campur aduk perasaannya, antara malas ya, antara tidak tahu ngapain ya, antara stres ya dan sebagainya karena bingung, tidak jelas dia mau ngapain. Tetapi ketika kita sudah tahu kebutuhan kita gitu ya, kita tahu maunya kita apa, kita tahu tantangan hidup kita apa yang di dalamnya situ tuh ada solusi sebenarnya untuk kita menjadi tahu kita sebenarnya akan melakukan apa yang seperti keinginan kita. Ya, dan ketika kita sudah tahu kita akan melakukan apa, semua kebingungan itu akan hilang dan kita akan fokus pada hal yang memang kita akan lakukan itu. Nah, dari tahapan-tahapan inilah kita semakin mengenali diri kita sendiri dan kita akan menjadi sukses versi diri kita sendiri. Seunik apa kita itu ya di situ. Nah, versi terbaik diri kita ini ya tidak bisa sama antara satu sama lain gitu ya. Semua tergantung dari jalan hidup kita masing-masing. Yang membuat kita menjadi versi terbaik bukan perbandingan, tetapi adalah rasa yang tumbuh di dalam hati kita sendiri ya. Ciri kita sudah menjadi versi terbaik diri kita ya. Ini menurut guru saya itu ada 3 hal. Yang pertama, kita tuh tercukupi atau kecukupan. Jadi kita tuh tidak merasa kekurangan ya. Meskipun mungkin jumlah harta kita tidak sebanyak orang lain, tetapi kita tuh merasa cukup gitu ya. Cukup dalam hal ini juga bukan hanya tentang keuangan ya atau finansial, tetapi ya cukup gitu untuk kebutuhan dasar hidup kita itu tercukupi gitu. Kita tidak menelangsa atau kasihan gitu ya karena kekurangan. Bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah menjadi versi terbaik diri kita akan merasa tercukupi, sudah merasa cukup, kecukupan gitu ya. Terus yang kedua cirinya kita tuh merasakan ketenangan ya. Tidak ada lagi kegelisahan atau kegundahan dan sebagainya karena kita sudah tenang berada di jalan yang benar menurut versi diri kita ya. Terus yang ketiga kita memiliki kemuliaan ya. Ketika ada orang yang mungkin hartanya banyak atau mungkin jabatannya banyak tetapi dia terhina gitu ya, secara nama baik itu tercoreng dan sebagainya, ya berarti itu bukan versi terbaik. Tetapi kita akan menjadi versi terbaik diri kita ketika kita mendapatkan sebuah kemuliaan ya, karena kemuliaan itu datangnya dari Allah. Berarti versi terbaik diri kita adalah versi terbaik yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mengenali diri kita akan berjalan menuju versi terbaik diri kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.